Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre, tentunya di channel Jelang Malam. Lagi-lagi masyarakat Indonesia digemparkan dengan sebuah berita yang sangat mengejutkan ya. Karena belum selesai nih kasusnya meninggal diploma muda ya, yaitu Arya Daru. Nah ini masih ngambang juga ya kemana-mana. Nah pada tanggal 16 Agustus 2025 kita nih masyarakat dikejutkan dengan adanya prajurit TNI Prada ya meninggal karena dianiaya oleh seniornya, yaitu Prada Luki Cepril Saputra Namo ya. Dan ironisnya ya, ini mungkin kasus ini sudah beberapa kali terjadi di ruang lingkup yang seharusnya dengan TNI ini gitu kan, harusnya mengayomi, harusnya melindungi, bahkan ini seolah-olah menjadi tradisi ya yang dilakukan oleh seorang senior ke adik lintingnya ya, atau ke adik kelas lah. Nah ini kasus yang memang harus diperhatikan oleh para pejabat terkait ya. Sampai Pak Presiden Prabowo pun menyampaikan dalam pidatonya bahwa komandan atau para pejabat tinggi ada di TNI ini harusnya tidak melakukan hal-hal yang seperti ini ya gitu kan, adanya bullying, adanya tindak kekerasan, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit kupas tuntas karena ini kasusnya belum selesai ya. Dan dari 4 orang ya tersangka mengembang menjadi 20 orang tersangka. Kita kupas tuntas tentunya di channel kesayangan kita, channel Jelang Malam. Sebelum Pak RT mengkupas tuntas ya cerita almarhum Prada Luki ini, sebelumnya Pak RT dan warga Pak RT mengucapkan turut berduka cita, bela sungkawa sedalam-dalamnya untuk keluarga almarhum Prada Luki ya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Amin amin ya robbal amin. Dan disclaimer ya, video ini Pak RT bikin bukan untuk membuat atau mengungkit luka baru ya, atau membuat keluarga atau kerabat menjadi sedih lagi, menjadi sebuah pemberitaan yang membuat tidak nyaman. Tidak, disclaimer ya teman-teman, karena ketika kemarin channel Jelang Malam ini kita mengangkat video tentang almarhum Arya Daru, diploma muda yang meninggal diduga karena bunuh diri, sampai sekarang pun kan belum selesai ya, karena publik tidak yakin, bahkan keluarga pun tidak yakin ya bahwa Arya Daru ini meninggal karena bunuh diri. Nah ini belum selesai ya guys, tiba-tiba publik dikagetkan lagi dengan adanya kabar seorang prajurit 2 Prada ya meninggal karena dianiaya seniornya. Nah ini ketika saya lihat cuplikan-cuplikannya ya, seorang ibu tidak rela ya ketika ditinggalkan anak tercintanya meninggal karena bukan di medan perang, bahkan meninggal di tangan seorang seniornya yang ada di batalionnya sendiri. Ini luar biasa sekali ya. Nah sebelum jauh ke sana teman-teman, Pak RT mau sedikit mengungkap fakta ya, apa yang terjadi terhadap almarhum Prada Luki ini. Karena kalau sampai tuntas, ini kan kasusnya belum, masih didalami dan lagi diperiksa ya sama propam yang memang mungkin ini harus benar-benar teliti dan harus benar-benar
dikupas tuntas ya, apa sih sebabnya gitu. Jangan sampai nanti dengan kejadian-kejadian seperti ini ada lagi Prada Luki-Luki yang lainnya. Ya, teman-teman, di fakta balik kematian Prada Luki ini diduga dianiaya senior ya. Dan ironisnya gitu kan, almarhum ini baru lulus 2 bulan ya. Baru lulus 2 bulan dari masa pendidikannya dan ditempatkan di Batalion Pembangunan 843 Wakana Mere, terletak di Kabupaten Nagekeo ya, di NTT, Nusa Tenggara Timur. Nah, asumsi Pak RT ya, ini kan baru penempatan. Jadi ketika saya dengar berita ini, awalnya ini saya berpikir ya mungkin karena lagi pendidikan gitu kan. Ya ada ospek lah atau lagi ya apa ya, rata-rata kan seperti itu ya kejadiannya ketika dalam masa pendidikan, dan ternyata ini bukan ya, lagi posisinya sebetulnya kan udah enak ya, udah ditempatkan ya, lagi enak-enaknya nih almarhum ya, sudah berjuang terus sudah penempatan, tiba-tiba meninggal karena penganiayaan ya, atau diduga dibunuh oleh para seniornya. Ada apa ini kan? Ini harus dikuak secara dalam ya teman-teman ya. Dan akhirnya petugas Rumah Sakit Umum Daerah Airamo yang mengurus jenazah Prada Luki menyebutkan ada beberapa luka sayat ya, dan lebam di tubuh korban. Bahkan kayak ada sundutan rokok ya yang terlihat di punggung almarhum ini ya. Terlihat di almarhum di tubuh Prada Luki, karena videonya menyebar teman-teman ya, langsung menyebar. Jadi ketika saya melihat juga gitu ya, ini sangat empati gitu kan, sangat prihatin juga. Ya gimana gitu, seorang TNI meninggal dianiaya sama TNI juga, apalagi kita nih yang sipil gitu kan. Nah ini sampai Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigadir Jenderal Wahyu Yudayana mengatakan penyelidikan terhadap kematian Prada Luki ini akan dilakukan secara profesional dan transparan ya. Kita lihat aja. Nah benar-benar ini menyita ya. Di sisi lain negara kita kan yang trending ini kasusnya NM sama RG ya, kasus mafia skincare lah ya. Nih hanya ya, bingung ya. Pada saat ini adalah dari 24 orang yang sedang diperiksa baik sebagai terduga pelaku maupun saksi. Jadi dari 4 berkembang lagi menjadi 20 ya. Nah, tapi RT juga sudah tonton, sudah dengar juga bahwa yang melakukan kontak fisik secara langsung itu 4 orang ya. Ya mungkin yang 20 ini mengakunya ya kalau gua sih pakai selang gitu kan ya. Ya mungkin cuman nyundutin rokok doang gitu kan. Nah teman-teman, barusan sebagian dari fakta ya. Dan ini juga ada pengakuan dari almarhum sebelumnya. Jadi Prada Luki ini mengaku dipukul hingga dicambuk sejumlah prajurit. Ini ironis sekali ya teman-teman ya. Nah sesuai pemakaman Prada Luki pada hari Sabtu kemarin 9 Agustus ya. Jadi dimakamkan pada tanggal 19 Agustus. Ibu almarhum ini menceritakan dugaan kekerasan yang dialami putranya di barak TNI. Jadi ibu dari almarhum ini cerita ya bahwa sebelumnya udah feeling juga gitu kan, sudah cerita ya, mungkin dari pihak keluarga ya biasa saja gitu kan, karena yang namanya di batalion gitu kan, mungkin Prada Luki ini ngelakuin kesalahan gitu kan, ya wajar lah dipukul-pukulnya ya, mungkin karena hal-hal ya yang namanya militer gitu kan. Orang tua kan berpikir jangan cengeng lah, dan bunyinya seperti gini kata-katanya teman-teman, ini menyakiti sekali ya. Mama, saya dipukul, saya dicambuk. Nah ini ketika Prada Luki ini menyatakannya ini di rumah mama angkatnya di Nageo dengan tubuh sudah terluka. Ucap Paulina di Kupang, ya jadi kakaknya nih gitu kan, seperti dikutip dari Antara Sabtu sampai 19 Agustus kemarin tuh Paulina pun bilang gitu bahwa ada pengaduan gitu ya dari sang adik ya. Nah teman-teman, intinya ya dengan case-case seperti ini jangan sampai
terulang lagi dan terus terulang lagi. Jadi kalau tidak dikasih efek jera ini ya akan terus terulang ya. Sampai ketika saya lihat beritanya, ini ayah dari almarhum ya luar biasa emosi, luar biasa marah gitu kan. Sampai ketika kalau tidak ini diusut dengan tuntas dan tidak diberikan efek jera atau apa ya hukuman yang memang setimpal, beliau sampai menyatakan Indonesia bubar. Luar biasa ya. Karena ya betul gitu kan. Anaknya itu seorang almarhum ini seorang TNI. Bapaknya juga seorang TNI gitu kan. Dan ketika ada perlakuan gitu ya, tindakan kekerasan sampai meninggal, akhirnya meninggal dunia, karena kan sempat dirawat dulu 3 hari ya, informasinya seperti itu. Nah ini gimana? Dan yang lebih kecewanya lagi, di mana yang dipublish di media, almarhum ini ditolak untuk diotopsi ya. Nah ini di sebuah keterangan ya, di sebuah kabar dari, saya ambil dari kutipan Tempo ya teman-teman ya, bahwa ada tuh ya di video-video juga tersebar gitu kan, viral juga di media sosial. Jadi ayah Prada Luki ini Sersan Mayor Kristianamo ya, dia bilang gitu kan, di saat ketika sudah mau diotopsi pun rumah sakit seolah-olah menolak gitu. Ada apa gitu kan. Jadi sampai ada kata-kata hukuman cuma ada 2 buat pelaku, hukuman mati dan dipecat kejar. Jadi selain hukuman mati, bukan masalah selain hukuman mati ya, sorry mak, hukuman mati dan dipecat gitu. Alasannya memang betul supaya tidak ada lagi Luki-Luki yang selanjutnya. Bahkan dari pihak RS aja, Rumah Sakit Tentara dan RS Polri menolak mengotopsi anaknya. Saya ingin agar negara hadir dan mengkuak pelaku penyebab kematian anak saya. Bayang ya teman-teman. Nah ini luar biasa, dan saya juga nggak mau merangkai kata-kata karena ini kasusnya sensitif ya teman-teman. Sangat sensitif ya. Karena ini belum beres. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan kah. Jadi bahkan ketika di media rame bahkan trending ya, dari pihak yang berwajib, sudah ada juga pernyataan bahwa seolah-olah ini akibat dari apa ya, tindakan tegas seorang senior ketika ada kesalahan terhadap adik intinya lah, mungkin seperti itu ya. Apa ya gitu. Jadi jangan sampailah cuman gara-gara hal sepele kok bisa sampai menghilangkan nyawa. Ini nggak mungkin kan cuman sekali ya, mungkin karena saking seringnya dan dilakukan oleh banyak orang. Kekuatan manusia kan ada batasnya juga gitu. Mungkin saking sakitnya saya ngebayangin juga gitu. Bayang dari 4 orang tiba-tiba mengembang menjadi 20 orang. Gila ya teman-teman ya. Dan ini ada yang lucu ya, ketika kasus ini mencuat, ada seorang istri dari tentara juga bilang bahwa almarhum Luki ini punya perilaku yang menyimpang. Oh sontak dong, ayah dari almarhum marah besar gitu. Makanya ini lucu nih ya, lucu tuh di negeri Kanoha ini ya, orang lagi berduka, orang lagi lagi empatinya semualah warga kan, tiba-tiba ada pernyataan seperti itu, akhirnya ketahuan juga, tangkap juga ya, ini orangnya nih, ini gila ya gitu kan, sampai memfitnah bahwa almarhum Luki ini punya kelainan gitu, wajar katanya. Nah ini hati-hati ya, jangan sampai nanti suaminya diberhentikan karena kode etik ya, karena perlakuan istrinya di media sosial tidak sesuai dengan sumpah sebagai istri dari seorang TNI gitu. Nah, warga PRT yang bijak ya dengan kasus ini ya, kita berharap lah benar-benar diusut dengan secara profesional dan transparan ke publik. Mau sampai kapan ini hal seperti ini? Di tentara aja bisa mati sama tentara, apalagi kita gitu kan.
kita nih sipil. Ya. Ngeri ya teman-teman. Warga PRT sekali lagi silakan teman-teman berasumsi dan kawal terus kasus ini. Ya, almarhum Prada Luki ini walaupun sudah meninggal tapi ya butuh keadilan seadil-adilnya ya. Dan untungnya ya ini ayahnya nih TNI juga gitu. Jadi tahu mungkin step-stepnya seperti apa, langkah-langkahnya harus seperti apa ketika terjadi seperti ini, secara hukumnya harus seperti apa. Ya kebayang kalau misalkan terjadinya terhadap sipil ya, apalagi orang yang tidak mampu gitu. Mau gimana? Nih Agustus ini negara kita nih Kanoha ini kayaknya lagi digempur habis-habisan ya. Apalagi kita pejabat yang pada korupsinya gila-gilaan juga gitu. Tambah lagi kasus-kasus yang menyeret beberapa artis juga gitu. Ngeri ya. Boleh teman-teman asumsikan di kolom komentar gimana menurut teman-teman ya dengan kejadian seperti ini ya. Jadi PRT juga belum bisa menyimpulkan secara gamblang, secara detail karena on progress teman-teman, masih dalam proses. Jadi jangan sampai salah ya, karena ini menyangkut instansi juga. Kita tunggu aja. Oke ya teman-teman, kita sama-sama kawal. Mudah-mudahan ada titik terang apa yang menjadi alasan terdakwa ini bisa melakukan hal yang sekeji ini. Sekali lagi terima kasih buat warga PRT, buat para subscriber, buat teman-teman juga yang selalu setia di channel Jelang Malam ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya video-video yang terupdate bisa ada masuk ya ke notifikasi channelnya kalian. Nah teman-teman, sekali lagi maaf ya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jadi video ini pure hanya sebagai ulasan ketika ada fenomena yang terupdate, dan ini viralnya bukan karena prestasi apa tapi berita duka ya. Sayang sekali gitu. Susah diungkapkan dengan kata-kata karena kaget gitu ya teman-teman, tiba-tiba nih beritanya kok kayak gini lagi. Oke teman-teman, seperti biasa di malam Jumat nanti kita akan ada cerita-cerita horor yang dikirim oleh para subscribernya PRT. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.